Isyaratu bil usbu' al-musabbiha min al-yadi al-yumna bi tasyahhud wa mata yushiru biha. Apakah disunatkan isyarat dengan jari telunjuk daripada tangan kanan pada masa tasyahud, dan kapan kita mengisyaratkannya? Wa hal yuharrikuha. Mana Imam Saudi yang hak Mesir itu? Enggak ada. Jadi bukan kita tanah, bukan ada dalil, tapi ini muhakkik, ini Wahabi ini. Arahnya kepada Bin Baz, kepada Albani, kepada pendapat-pendapat Salafi pun juga mengatakan riwayat syadzah dikatakan. 10 rawi mengatakan wa yarfa'u dengan yusir. Satu riwayat saja mengatakan yuharrik. Pusing ada dan mana ini kawasan Petronas ya kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita geram semua kalau seandainya budak kecil pukul tangan dia tuh. Apa pusing-pusing seperti itu? Nah, itu yang berlaku. Jadi permasalahannya sekarang yang memanglah khilaf, akan tetapi takkan dengan kita mengambil riwayat yang satu dan mengetepikan 10. Kalau menurut Hasan Segaf, hafizahullah taala, Syekh Hasan Segaf, kalau menurut beliau terdapat 12 rawi yang mengatakan yushir. Satu riwayat saja di sini dinyatakan oleh si mu'allik, riwayat Zaidah ibni Qudamah saja yang mengisyaratkan kepada tahrik. Wahal yuharrikuha amta betul. Ini sudah cukup untuk kita tinggalkan amta betul bitakrari tahrikiha. Atau akan membatalkan sembahyang karena kita mengulang alik pada saat kita menggerakkannya. Ini kan pusing nih, ini putar. Jadi ini bukan spam, ini bukan sirkuit spam. Nah, ini sembahyang. Wallahu alam menata pasti kalau dengan mereka. Tapi kalau kita memang terganggu kita. Kalau kita tengok orang duduk samping kita sembahyang menjatuh. Subhanallah. Allah alam, kalau tak terganggu juga Allah memang khusyuk betul lah ya. Tangannya pusing-pusing macam itu, Tuhan Haji ini keliling nih, keliling KRCC, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau tak terganggu, hebatlah laku dehal. Halu harikuha. Sebab dalam mazhab kita menggerakkan tangan kalau seandainya ruas tidak ada masalah. Jadi misalnya dengan tasbih, katakan saja kita kalau dengan tasbih boleh, atau kita bergaru tangan ini kita stabilkan gatal di mana. Jadi kalau kita gatal di pipi, letakkan tangan kita stabil, kemudian ujung jari kita garukan macam itu, tak masalah. Tapi kalau yang bergaru itu adalah jari dengan ruasnya dan terdapat 3 ruas di situ, itu membatalkan pergerakan daripada jari, dihitung 1. Jadi kalau bergerak sudah berkali-kali semacam itu dalam mazhab kita ada pendapat mengatakan membatalkan sembahyang. Wahal yushiru ma'aha bimusabbahatil yusra. Wahal yushiru ma'aha bimusabbahatil yusra. Apakah juga disunatkan dengan kita menggerakkan musabbih yang kiri bersama yang kanan? Dan kalau seandainya musabbih yumna tidak ada, apakah kita gantikan dengan yang kiri? Karena putus yang ini, jadi kita isyarat dengan yang kiri seperti itu atau bagaimana? Jawab. Tustahabul isyaratu birafil musabbiha minal yadil yumna indal hamzati min qawli illallah. Sunat isyarat dengan telunjuk tangan kanan, indal hamzah min qawli illallah. Asyhadu an la ilaha illallah baru kita angkat. Qala marratan wahidatan, sekali angkat saja. Wala yuharrikuha, tengok di bawah, wala yuharrikuha. Amma riwayatu tahriki sababati inda tasyahud, sementara riwayat menggerakkan jari telunjuk pada masa kita baca tasyahud itu adalah riwayat syadzah tafarrada biha Zaidah bin Qudamah wa huwa in kana thiqah sabatan ila anna lahu awhama. Jadi sebagaimana tadi saya katakan, di sana terdapat tidak kurang daripada 12, yang beliau sebut di sini ada 10. Wa khalafa aktsar min 10 thiqat. Siapa? Si Zaidah tadi itu. Jadi berbeda riwayat dengan sejumlah tidak kurang daripada 10 orang ulama thiqah, seperti Imam Sufyan Tsauri, Sufyan ibni Uyainah, Imam Syu'bah, Zuhair, dan juga dengan ulama-ulama lainnya.
kesimpulan daripada mu'alif atau muhaqqiq di sini, setelah panjang lebar mengulas pendapat daripada beberapa ulama yang mentarjih tahrik tadi itu, qala wal khulasatu halaman 106, anna sunnat tasabitati hiya al-isharatu bisababa min awal at-tashahhud ila akhiri duna tahrikin wala inhina. Jadi maksud duna tahrik digerak-gerak, inhina pun juga tidak, tetap saja tegak. Sebab tadi itu pada masa kita mengawalinya, mazhab kita paling detail, paling teliti dan paling cantik. Mazhab kita lebih teliti. Makanya itu Syekhuna Al-Alim Al-Kabir yang diberi gelar pada Syekhul Ulama, itu dengan beliau saya akan mengatakan kepada kami, pada Syekh Ismail, ana Malikiyul mazhab. Mazhab ana Maliki. Tapi fi shalah ana Syafi'iyul mazhab. Dalam sembahyang ana seperti mazhab Imam Syafi'i. Sebab tidak ada mazhab yang paling teliti dan yang paling mengamat tentang bagaimana sembahyang secara sunnah dan yang paling dekat dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli daripada sembahyang menurut mazhab kita. Jadi mazhab kita boleh dipastikan hampir mengamalkan semua hadis-hadis yang warid tentang kaifiat sembahyang. Tidak ada kaifiat sembahyang yang paling lengkap dan yang paling komplit dengan hadis-hadisnya daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam mazhab kita, pada saat kita di pada sujud yang kedua, Allahu Akbar, terserah apakah iftiras atau tasyahud, maka posisi kedua belah tangan ini kita letakkan macam itu. Tidak ada satupun yang digenggam, sama-sama macam itu. Kedua-duanya jari dirapatkan, jangan direnggangkan, jari dirapatkan. Jadi jari ini direnggangkan hanya pada dua tempat saja. Satu pada masa kita takbir, Allah, itu begitu. Takbir bukan takbir begini, takbir begitu itu tidak ada dalam riwayat. Itu yang ada dalam Sunan Margoloyo. Ada itu menarik kekuatan, la ilaha, la ilaha. Ini salah. Dari itu begitu, la ilaha, begitu kan, dari illallah, itu begitu. Jadi illallah itu kita mengirim kekuatan. Nah, pernah tengok ada film-film yang seperti itu? Banyaknya film Indo, film-film yang terbang ke langit atas udara, serah dan lain sebagainya gitu. Ini sama-sama ada kekuatan di pancaran cahaya. Seperti ada daya elektronik yang menghancurkan kekuatan musuh. Jadi bangkit daripada sujud, posisi tangan kesemuanya 10. Tadi saya katakan merenggangkan tangan pada dua tempat. Satu dalam takbir, tapi kita pada 4 kali takbir. Takbiratul ihram, takbir waktu akan ruku, kemudian i'tidal, kemudian bangkit daripada tasyahud awal pun juga tangan direnggangkan seperti itu. Yang kedua, pada masa kita ruku memegang lutut kita, jari tangan kita tafrik, kita pisah-pisahkan, kita renggangkan, tafrikan wasotan. Selain daripada itu, tangan madmum. Pada masa sujud, jari tangan 10 rapat menghadap kiblat. Pada masa duduk antara dua sujud, jari tangan yang 10 rapat. Pada masa tasyahud awal dan juga tasyahud yang kedua akhir pun juga rapat. Nah, jadi sebelum kita baca tasyahud, Allahu Akbar, duduk macam itu. Tetap seperti ini. Jadi kaifiat yang terperinci dalam mazhab kita, pada saat kita akan mengawalkan tasyahud, at-tahiyyatu kita tarik 3 jari ke dalam. At-tahiyyat. Jadi begini jadinya. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, baru kita angkat jari dan kita letakkan ibu jari di bawahnya. Terus saja begitu. Ada dengan sebagian kan asyhadu an la ilaha illallah. Udah lepas naik mati. Itu yang kata beliau wala inhina. Jadi tidak digerakkan dan tidak dimatikan, tetap saja tegak seperti itu. Jadi seakan-akan mengisyarat kepada keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala ila wahdaniyatillah Jalla wa'ala selama-lamanya. Jelasnya itu didiamkan. Masing-masing punya posisi dan juga punya tugas. Tugas daripada sebelah kiri itulah tugasnya diratakan kelima-limanya ke arah kiblat. Qala saw'un kana musabihatul jumlah salima maqtu'ah. Baik
telunjuk tangan kanan itu sehat atau terputus, tetap saja tidak akan diambil alih tugas tangan kanan itu oleh tangan kiri. Sebab tugas tangan kiri diratakan semacam itu, tugas tangan kanan tiga ditarik ilallah naik isyarat, kemudian dengan ujung. Nah, ibu jari kita letakkan di bawah. Fa in asyara biha kuriha walam taqul salatuhu. As-salatun